Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP Pertanian part 22 ya. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 81. Kemampuan suatu patogen untuk menimbulkan penyakit disebut A. Virulensi, B. Patogenisitas, C. Patogenesis, atau D. Agresivitas. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, patogenisitas. Itu adalah kemampuan suatu patogen untuk menimbulkan penyakit. Oke, lanjut ya, soal nomor 82. Organisme saprofit yang dapat bersifat parasit dikenal dengan sebutan A. Saprofit fakultatif, B. Parasit fakultatif, C. Saprofit obligat, atau D. Parasit obligat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, parasit fakultatif. Itu adalah organisme saprofit yang dapat bersifat parasit. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal nomor 83. Gejala infeksi virus tumbuhan yang berupa mosaik dapat digolongkan dalam gejala kelompok A. Primer, B. Sekunder, C. Lokal, atau D. Sistemik. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk A, gejala primer, itu adalah gejala yang timbul segera dan langsung, serta dekat dengan jaringan tumbuhan yang diserang. Jadi bukan ya teman-teman. Untuk B, gejala sekunder, itu adalah gejala yang timbul jauh dari jaringan tumbuhan yang diserang. Jadi ini juga bukan. Untuk C, gejala lokal, itu adalah gejala yang dicirikan dengan perubahan struktur yang jelas dan sangat terbatas, biasanya dalam bentuk bercak. Nah, ini juga bukan ya. Nah, kalau gejala sistemik itu adalah kondisi penyakit yang lebih luas dan tidak jelas batasnya, misalnya mosaik, belang, dan layu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 83 adalah yang D ya teman-teman, sistemik. Karena ini contohnya ada mozaiknya. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 84. Secara umum, bagian dari patogen yang dapat menginisiasi infeksi disebut dengan A. Inokulum, B. Isolat, C. Spora, atau D. Miselium. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Inokulum ya. Karena ada kata-kata menginisiasi, arti inokulum. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. Lanjut soal nomor 85. Tanaman yang tidak menunjukkan gejala walaupun terinfeksi patogen tergolong dalam tanaman A. Tahan, B. Kebal, C. Toleran, atau D. Hipersensitif. Oke, tanaman yang tidak menunjukkan gejala itu namanya adalah tanaman toleran ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C.
Oke, lanjut ya, soal nomor 86. Yang dimaksud dengan ambang ekonomi dalam konsep pengendalian hama adalah A. Ambang batas populasi hama. B. Tingkat populasi hama yang sudah mulai menimbulkan kerusakan atau kerugian ekonomi. C. Batas penetapan kapan hama harus mulai dikendalikan. Atau D. Jawaban B dan C benar. Oke, kita bahas ya teman-teman. Untuk A, ambang batas populasi hama, ini salah. Untuk B, tingkat populasi hama yang sudah mulai menimbulkan kerusakan atau kerugian ekonomi. Nah, ini benar. Untuk C, batas penetapan kapan hama harus mulai dikendalikan, ini juga benar. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk nomor 86 adalah yang D ya teman-teman. Jawaban B dan C benar. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 87. Suatu populasi serangga hama yang tidak dapat dikendalikan dengan dosis insektisida yang dahulunya membunuh hampir semua anggota populasi itu disebut A. Resistensi hama, B. Resurgensi hama, C. Hama sekunder, atau D. Hama tersier. Oke, kita bahas ya teman-teman. Karena ini hamanya tidak dapat dikendalikan dengan dosis insektisida yang dahulu hampir membunuh semua anggota populasi itu, jadi kan ada yang hamanya masih hidup. Nah, hamanya masih hidup itu terus berkembang dan semakin banyak, akhirnya tidak dapat lagi dikendalikan. Nah, itu namanya resisten ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 87 adalah yang A ya teman-teman, resistensi hama. Lanjut soal nomor 88. Penggunaan pestisida pada tahap awal dapat menekan populasi hama. Namun dalam periode waktu tertentu populasi hama meningkat akibat kematian musuh alami. Disebut A. Resistensi hama, B. Resurgensi hama, C. Hama sekunder, atau D. Hama tersier. Oke, kalau ada kata-kata populasi hama meningkat akibat kematian musuh alami, itu dinamakan resurgensi hama. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 88 adalah yang B ya teman-teman, resurgensi hama. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal nomor 89. Penggunaan pestisida menyebabkan populasi hama yang lama terkendali. Namun muncul hama baru yang sebelumnya tidak menjadi masalah, disebut A. Resistensi hama, B. Resurgensi hama, C. Hama sekunder, atau D. Hama tersier. Oke, karena ini adanya munculnya hama baru yang sebelumnya tidak menjadi masalah, maka disebut sebagai hama sekunder ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Hama sekunder. Ini contohnya pada saat tahun sekitar 1970-an di Indonesia terjadi wabah warna coklat ya, karena sebelumnya ada aplikasi pestisida yang kurang bijaksana. Orang yang sebelumnya sudah ada di lapangan tidak menjadi masalah. Dengan adanya pemakaian insektisida berjadwal pada era tahun 1970-an, penanaman tanaman yang terus-menerus, tanaman sekunder menjadi tinggi, dosis pupuk N, dan matinya musuh alami menyebabkan populasi warang meledak, bahkan sampai menimbulkan musuh puluhan hektar. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 90. Serangga yang hanya mempunyai satu jenis makanan saja disebut serangga A. Monofag, B. Oligofag, C. Karnivora, atau D. Vitofag. Oke teman-teman, ini sudah jelas ya pertanyaannya. Hanya mempunyai satu jenis makanan. Kalau satu itu berarti mono. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 90 adalah yang A. Monofag. Oke teman-teman, sudah paham ya? Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.